Ya, khusus di Jawa Timur ini mempunyai potensi gempa 8,7. Nah, dengan kekuatan 8,7 itu akan menimbulkan dampak tsunami. Seluruh wilayah Jawa Timur itu akan terdampak dengan ketinggian yang bervariasi. Sebenarnya itu beliau tidak menginginkan hal itu. Ini sih terakhir aku di Pantai Selatan baru 3 hari yang lalu, bakal ada ombak gede, guncangan besar, tapi Pesisir selatan Pulau Jawa merupakan kawasan yang tidak bisa lepas dari pengaruh gaib penguasa Laut Kidul. Sejak era lama, Laut Selatan memang dianggap wilayah kekuasaan dari Kanjeng Ratu Kidul. Itulah yang membuat segala sesuatu yang terjadi di Laut Selatan dihubungkan dengan cerita mistik seputar kemurkaan Ratu Kidul. Lalu, bagaimana dengan prediksi BMKG tentang potensi tsunami besar yang akan menggulung Jawa Timur bagian selatan? Benarkah hal itu karena Kanjeng Ratu Kidul sedang murka? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejak bulan Februari hingga hari ini, prediksi BMKG tentang gempa megatrust di selatan Jawa Timur masih menjadi perbincangan serius, selain menghadirkan rasa khawatir. Tapi sesungguhnya semua pesisir selatan Jawa memang memiliki potensi tsunami yang sangat besar. Sebenarnya bukan hanya selatan Jawa Timur saja, jadi dari selatan Jawa Barat sampai Jawa Timur itu mempunyai potensi gempa di megatrust, yaitu yang di zona subduksi yang cukup besar. Ancaman mega gempa yang melanda selatan Jawa sejatinya bukan sekali ini terdengar. Penelitian tentang gempa juga sudah dilakukan secara terus-menerus karena memang ada sejarah gempa besar di pesisir Jawa bagian selatan. Dan khusus di Jawa Timur, ada potensi gempa besar dengan skala yang mencapai 8,7 skala Richter, sehingga akan melahirkan tsunami yang sangat dahsyat. Ya, khusus di Jawa Timur ini mempunyai potensi gempa 8,7 berdasarkan juga dari riset para ahli yang tergabung dalam PUSGEN atau Pusat Studi Gempa Nasional. Nah, dengan kekuatan 8,7 itu akan menimbulkan dampak tsunami. Seluruh wilayah Jawa Timur itu akan terdampak dengan ketinggian yang bervariasi. Secara ilmiah, pesisir selatan Pulau Jawa memang memiliki jejak gempa besar di masa lampau. Tapi bagi orang Jawa ada keyakinan yang sangat kuat tentang semua yang terjadi
di Laut Selatan. Dan hal tersebut tidak lepas dari pengaruh penguasa Laut Kidul yang oleh masyarakat Jawa disebut dengan penuh hormat sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Tapi, benarkah tsunami Jawa Timur ada kaitannya dengan Ratu Kidul? Bagaimana pandangan para spiritualis? Ini saya akan mencoba untuk menghadirkan energi dari Kanjeng Ratu Kidul tentang tsunami yang memang sedang dibicarakan banyak publik. Dan ini saya mau izin dan doa dulu sebelum melakukan ritual untuk mengambil energi melalui foto Kanjeng Ratu Kidul. Semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan petunjuk dari Kanjeng Ratu Kidul. Bumi ini akan diruntuhkan, akan digejolakkan. Secara logika itu bisa terjadi tsunami yang memang akan melanda. Prediksi gempa besar yang melanda selatan Jawa, terutama pesisir Jawa Timur, membuat semua orang harus bersiap-siap menghadapi bencana. Lantas, mungkinkah tsunami besar itu akibat kemurkaan Kanjeng Ratu Kidul? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Samudra Selatan yang membentang dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa memang tidak pernah sepi dari mitos Ratu Kidul. Segala yang terjadi di Laut Selatan dihubungkan dengan eksistensi penguasa laut yang oleh orang Jawa disebut dengan penuh hormat sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Menyebut bahwa bencana besar yang mengancam selatan Pulau Jawa sebagai perbuatan penguasa Ratu Kidul tentu saja masih bisa diperdebatkan. Saya tidak mengiyakan tentang kemarahan Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Jadi kalau kita kaitkan dengan kemarahan itu nantinya malah justru yang akan divonis itu Nyi Roro Kidul yang katanya marah atau benci kepada manusia yang mungkin menantang atau bagaimana. Nah, dengan kejadian yang sekarang lagi menimpa ya, terutama fenomena lah ya. Kalau menurut saya itu masih fenomena yang penuh misteri, yang belum terjadi karena ini alam. Jadi kita tuh nggak bisa melawan ya. Kalangan yang menganggap tsunami besar diprediksi BMKG sebagai akibat kemurkaan Ratu Kidul dikaitkan dengan banyak orang yang berusaha menentang penguasa Laut Selatan itu. Tapi dalam pandangan Kican dan Langit, Kanjeng Ratu Kidul bukan orang yang bisa ditantang-tantang. Selain secara batin,
tidak akan ada yang bisa menandingi sifat Ratu Kidul yang sejatinya bukan sosok pemurka, melainkan pemaaf. Kalau misalkan ada orang yang menantang kepada Nyi Roro Kidul, padahal kan Nyi Roro Kidul seorang yang arif dan bijaksana. Beliau sebenarnya nggak pernah meladeni gitu ya dengan tantangan orang ya, karena beliau ini kalau yang saya rasakan, beliau itu apa ya, justru sering memaafkan dan memahami orang-orang yang memang ini mau berbuat tidak baik atau mau nantang ya, karena Nyi Roro Kidul sendiri itu berpikir juga lah, tentunya itu bukan tandingan lah ibaratnya ya. Keberadaan penguasa Laut Selatan yang selalu diprasangkai sebagai penyebab bencana bukan hanya keliru, tapi sekaligus tidak tepat. Sebab Kanjeng Ratu Kidul justru selalu memberi isyarat jika akan ada bahaya dari lautan. Kepada orang-orang tertentu, isyarat itu disampaikan agar masyarakat di pesisir Laut Selatan bisa melakukan antisipasi. Sebenarnya beliau ini menyampaikan kepada umat manusia ini, sebenarnya itu beliau tidak menginginkan hal itu. Sebenarnya dikaitkan dengan kemarahan beliau ini, sebenarnya kalau menurut saya sih bukan ya, karena beliau itu sosok yang arif dan bijaksana, justru mengayomi dan beliau juga menguatkan pondasi lautan ya. Lantas, apa saja petunjuk yang biasanya diberikan Ratu Kidul jika akan terjadi bencana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Eksistensi Kanjeng Ratu Kidul yang justru memberi petunjuk tentang datangnya bencana juga disampaikan oleh Ki Geni Seketi. Peringatan kadangkala diberikan pada para tetua desa lewat sasmita atau mimpi-mimpi mistik. Dari Nyi Roro Kidul biasanya itu ada petunjuk-petunjuk ataupun kayak apa ya, dia mengingatkan kepada sosok-sosok orang-orang yang memang memuja dia ataupun pengikutnya, itu bakal dikasih petunjuk, oh ini bakal ada bencana alam. Nah sebenarnya peringatan-peringatan ini seperti ada yang datang melalui mimpi-mimpi, ada yang melalui mungkin ada seseorang yang petapa ataupun memang mereka supranatural juga, mungkin mereka lagi ritual, itu mendapatkan sebuah petunjuk, sebuah bisikan dari Nyi Roro Kidul ini tadi, bahwa bakal ada kejadian gini nih, kalian harus antisipasi, kalian harus sedekah gitu, kalian harus membuat syukuran di laut agar dijauhkan dari bala. Bahkan di zaman dahulu itu banyak diingatkan untuk orang-orang yang berada di pesisir pantai selatan itu untuk bersedekah laut. Jadi bersedekah laut, gimana caranya mereka mensyukuri, memanjatkan rasa syukur lah atas nikmat yang udah diberikan dari pantai selatan ini apa aja. Mereka
menganggap bencana alam datang dari kemarahan Ratu Kidul biasanya adalah orang-orang yang tidak mengerti eksistensi penguasa pantai selatan itu. Atau mereka yang ingin membelokkan kenyataan kemudian terjerumus pada mitos yang salah. Ada di zaman dahulu itu disangkut pautkan dengan mitos-mitos seperti itu. Jadi kejadian-kejadian bencana alam yang ada di laut itu terkadang disangkut pautkan dengan mungkin kemarahan dari Ratu Pantai Selatan ataupun Nyi Roro Kidul ini tadi. Nah, sebenarnya nggak ada, memang bencana alam itu akan terjadi. Banyak oknum-oknum tertentu yang fanatik dengan arah pertumbalan ataupun persembahan itu menyangkut pautkan dengan hal-hal tersebut, seperti kita lupa sedekah nih, kita lupa untuk memberi sajen nih, kita lupa untuk memberi persembahan ke Laut Selatan, makanya terjadi seperti ini. Itu cuma sangkut paut saja ataupun mitos. Ki Geni Seketi yang mengaku belum lama bertiterah di pantai selatan memang mendapatkan bisikan akan ada bencana yang terjadi di Laut Kidul. Tapi bukanlah tsunami, melainkan gempa yang tidak terlalu membawa dampak besar, apalagi sampai memakan korban jiwa. Ini sih terakhir aku di Pantai Selatan baru 3 hari yang lalu. Itu bakal ada ombak gede, bakal ada guncangan besar ya. Itu cuman sebuah peringatan doang, tapi nggak bakal mencelakai ataupun memakan korban gitu. Bencana besar hingga tsunami yang melanda pantai selatan Jawa Timur sudah lama diprediksi BMKG. Publik kemudian menghubungkannya dengan kemarahan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi para spiritualis yang banyak berhubungan dengan penguasa pantai selatan itu menepis anggapan tersebut. Sebab yang terjadi justru sebaliknya. Ratu Kidul justru memberi pesan keselamatan jika akan terjadi bencana besar di Laut Selatan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.